Halo, ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Baik, saat ini saya sedang berada di kantor Kecamatan Banda Neira Maluku guna kita mengikuti pembahasan sosialisasi dari BPPD terkait mitigasi bencana alam di Pulau Banda. Oke, mari kita ikuti rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kapolri, menjawab perencanaan, paling tidak bisa menjawab apa yang menjadi isu sudah atau tinggal di dulu jadi suara basah. Jadi ketumpu gunung api ini kan terletak di antara dua buah gunung api purba, kaldera, Tornado dan Papen. Memiliki ketinggian 641 meter mdpl dengan sistem pemantauan ada 3. Sistem pemantauan ada 3. Pemantauan aktivitas kawah, pengukuran suhu kawah, tinggi, warna, dan tekanan asap, dan perubahan lain di sekitar rel kawah. Yang kedua, pemantauan kegempaan. Ini sensor gempa ini. Sensor gempa itu ada 3 di lereng untuk mendeteksi perkembangan aktivitas vulkanik. Artinya gempa-gempa vulkanik yang langsung berhubungan dengan aktivitas magma. Yang ketiga ini pemantauan deformasi. Deformasi ini untuk mengetahui perubahan tubuh gunung api. Kita memiliki tiga reflektor dan 2 titik tembak. Jadi untuk mengetahui apabila aktivitas vulkaniknya meningkat, otomatis kan magma bergerak ke permukaan. Berarti tubuh gunung api akan meningkat, mempengaruhi jarak tembak. Nah, terus kita masuk ke letusan ya Pak ya. Letusan terakhir tahun 88 itu 6 titik letusan membentuk 3 kawah utara dan selatan. Hasil letusan 88 sudah membentuk sesar yang membagian dari utara ke selatan. Dan sekarang diangkat itu. Ini kan sesar ini terbentuk tahun 88. Sesar pada suatu gunung api itu bisa dikatakan berbahaya apabila gunung tersebut mengalami letusan yang sangat dahsyat dengan waktu yang sangat lama, mengeluarkan semua energi, mengeluarkan semua material dari dalam kawah, sehingga sebagian gunung akan masuk ke dalam dapur magma. Mungkin seperti itu. Untuk kita melakukan, jangankan di gunung api, di Pulau Neira ini ada 2 sesar atau patahan. Patahan yang ada di Pulau Neira itu pada saat pembentukan kaldera Papen. Ini sesar ini sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Ribuan masyarakat hidup di atas patahan. Dan sampai hari ini masih seperti ini.
Buat apa memperbacakan rekahan yang ada di gunung api? Ini kan sesuatu yang diangkat, padahal sudah diangkat dari vulkanologi. Kita ini ribuan orang hidup di atas ini patahan. Ini sudah ribuan tahun. Sampai hari ini daerah ini masih seperti ini. Kenapa harus angkat yang ini lagi kan? Mungkin seperti itu. Mungkin ini bisa menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Mungkin itu saja. Coba lihat peta yang supaya perbandingan. Ini kan penelitian, Pak. Jadi, mohon maaf. Apa yang mereka sampaikan ini? Ini kan berdasarkan yang kemarin. Kemudian datanya masuk ke ketua kecamatan. Seharusnya, mohon maaf, kalau misalnya itu harus dokumennya harus dipatahkan atau dibantah oleh badan vulkanologi sehingga dia tidak membias kemana-mana. Nah itu yang mereka sangat sayangkan di situ. Hari terakhir Pak. Iya, justru bukan. Maksudnya begini, data ini dokumennya kan disampaikan ke pemerintah provinsi, tentu juga disampaikan ke badan vulkanologi pasti di Bandung, pasti. Itu pasti karena ini kan hasil penelitian. Supaya jangan dibuat di YouTube, jangan diberikan ke pemerintah. Tetapi ketika diberikan ke pemerintah, itu artinya data ini objektif, begitu. Nah, sehingga yang disampaikan tadi oleh dia, kita saya salah dia disampaikan juga betul untuk menenangkan masyarakat. Tapi paling tidak harus dibantah. Kan kalau misalnya begini Pak, penelitian itu kalau dianggap merugikan masyarakat, kan harus ada instansi yang melakukan harus membantah, memberikan rekomendasi. Tapi kalau itu diloloskan, berarti dari sisi geologi juga berarti benar, kan begitu seperti itu. Coba lihat. Pak. Ada yang itu yang patah itu yang warna merah warna itu. Kami tahu. Kan sama tadi dengan Pak Bicara. Ini kan sama. Ada mereka juga ujung dari satu itu juga ada sama. Yang mereka teliti bagian bahasa bagi yang mereka begini. Maksudnya kita begini Pak. Ini kan sudah dari dulu. Yang Pak tadi bilang, termasuk di kota ini juga ada rekan seperti itu. Paling tidak kalau mereka meneliti ini, artinya mohon maaf dari badan geologi Bandung seharusnya membantah dong punya dokumen itu. Artinya dibantah. Ke bawah Pak tidak seperti itu. Mohon maaf ini. Supaya ketika disampaikan oleh badan penanggulangan bencana tidak seperti itu. Tapi kan mereka sampaikan begitu lanjut Bapak, ini Pak, animasi seperti itu. Warna merah ini kalau misalkan suatu ketika dia ini lalu turun gelap ini Pak, yang dimasukkan matanya ada turun gelap. Lanjut. Mantannya ada betul-betul kemana? Betul-betul Pak, ini Pak, ini yang hasil menunjukkan di lapangan seperti ini Pak. Mohon maaf, ini Pak, foto ini bukan yang foto. Nah, ini cuma lagi. Dia sampai mobil kata Pak Camat foto lain. Cek itu Pak. Lanjut ke masih 2019. Oh Pak, kalau itu rekaman. Iya, rekaman makanya. Dengan sesar itu beda. Ya makanya yang dipaparkan oleh mereka ini rekaman. Iya. Yang dipakai. Kalau misalnya dia bilang rekahan utara selatan, otomatis di belakang sana sudah ada tembusan asap. Iya, makanya rekahan itu harus ada keluar. Kalau kemudian mohon maaf di rekan ini katanya muncul ada asap katanya di sini mohon maaf ini. Jadi ya, kalau di tesnya yang ngomong seperti itu Pak Beka ngomong, Pak Beka kita sempat ngomong. Pak kalau di Puncak itu namanya kan daerah kawah. Otomatis ada. Pak Beka yang pamit, yang pamit orang hubungan. Jadi maksudnya kita begini Bapak Petugas. Ini kan hanya menjawab, mohon maaf, ini kan menjawab informasi. Sudah, Pak, ini kan hanya menjawab berbagai informasi yang disampaikan lewat media sosial. Artinya bagi Bapak Ibu, memang kita suatu masih betul.
Beta pilih jalan pada saat itu. Beta pilih jalan mau nanti kalau dong kasih seleksi seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Makanya untuk di mana lain, berarti kan ada pertanyaan besar, ada apa sebenarnya tentang undang-undang ini? Berarti kan ada potensi. Makanya penelitian oleh Clark ini yang mengambil tema investigasi lapangan dan pemodelan numerik risiko gempa dan tsunami di 4 lokasi rentan di Indonesia ini yang munculkan. Itu dimunculkan. Jadi kita kira begitu Bapak Ibu. Jadi kita berharap dari ketemu pertemuan hari ini, kita kira menjawab itu semua kan dari badan apa? Itu sudah menjawab itu. Ya kata cuma berdoa. Ini kan hasil penelitian. Dan hasil penelitian itu kata kita harus sampaikan. Ya. Bisa jadi Pak Ayu jauh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin saya ingin tambahkan sedikit saja terkait kehebohan yang terjadi kemarin itu, bahwa saya memang sempat baca narasinya bahwa itu ada mereka kaitkan terkait dengan patahan dengan kemudian ada video yang muncul terkait gunung. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa dua hal itu merupakan hal yang berbeda. Terkait yang disampaikan oleh dari Badan BPBD itu memang itu berpotensi terjadi seperti yang di Selat Sunda itu yang mereka tahu, tapi untuk catatan Bapak Ibu semua bahwa itu terjadi apabila ada aktivitas gunung berapi, ada letusan. Jadi itu serta-merta langsung itu. Cuman potensinya kalau sampai terjadi letusan dan mungkin badan gunungnya sudah tidak stabil, akan ada longsoran dari gunung api itu kemudian akan menimbulkan tsunami. Memang itu kemarin tidak terdeteksi sehingga menimbulkan banyak korban yang di Selat Sunda itu. Memang itu ada perdebatan tanggung jawab antara PVMBG dengan BMKG. Tapi sudahlah, itu biarkan urusan mereka. Tapi kita di sini berusaha untuk saling koordinasi dengan baik, kita dengan PVMBG kemudian dengan pihak Pertinjam untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Kemudian untuk yang terkait patahan itu kan itu sudah cerita lama. Kalau untuk palung di Banda ini memang itu sudah cerita lama, sudah terkenal bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia bahwa palung terbesar itu memang ada di Banda, dan risikonya bukan cuma Banda yang kena, siram habis semua. Jadi contohnya seperti itu sudah terjadi dari tahun 1600-an dan itu memang ada, kita tidak bisa begitu bahwa itu ada. Cuma yang kayak seperti Bapak Camat bilang tadi bahwa bencana itu hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Semoga kita semua diberikan keselamatan seperti itu. Tapi untuk saya ingin menekankan sedikit lagi terkait yang tadi disampaikan Bapak Camat bahwa informasi terkait bencana itu hanya keluar dari pemerintah. Jadi untuk Bapak Ibu jika mendapat informasi yang beredar seperti itu, sebaiknya dikomunikasikan ke pihak kecamatan atau ke kami BMKG maupun dari teman-teman PVMBG supaya dapat informasi yang lebih pasti. Jangan nanti akhirnya seperti kemarin heboh kemana-mana sampai di Ambon semua jadi heboh. Di Ambon juga kantor kami juga diserang oleh wartawan terkait hal ini. Jadi saya mohonkan agar ke depan untuk jika dapat informasi yang seperti itu lagi, mohon untuk dikomunikasikan ke Bapak Camat maupun pihak-pihak terkait pemerintah istilahnya seperti itu. Mungkin itu saja, yang pasti jangan panik, informasi pasti akan selalu kami berikan. Kami berkoordinasi dengan baik antara kami dengan PVMBG dan juga pihak kecamatan seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak. Ini kan mohon maaf Bapak Ibu, ini kan sebenarnya pengetahuan perkataan semua. Kalau kata adalah putih enggak, ini pengetahuan perkataan semua. Karena yang menyampaikan informasi ini bukan lembaga abal-abal Bapak Ibu. Ini lembaga resmi negara. Apa yang dia sampaikan yang mempertaruhkan jabatan dan kelembagaan itu. Jangan dianggap bahwa ini nggak bisa Bapak Ibu. Ini badan penanggulangan bencana yang dibentuk oleh negara dalam rangka menangani bencana. Jadi jangan dianggap bahwa ini informasi yang salah. Kalau yang sampaikan itu mohon maaf, Loko dari Gunung Selatan itu saya bisa percaya. Tapi ini yang sampaikan ini mohon maaf, ini lembaga resmi pemerintah. Lalu kemudian yang memaparkan itu juga mereka.
Kalau dokumen itu juga masuk ke pemerintah. Makanya kewajiban Katoran ketika mendapatkan informasi ini, Katoran juga harus sampaikan ke masyarakat. Kan begitu. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Fulkan itu betul, dari Pak Nasrullah itu betul. Tidak ada salahnya juga, semua benar. Kan begitu. Tapi paling tidak kan sebagai bentuk ikhtiar Katoran semua, sebagai pengetahuan Katoran semua, supaya kalau ada isu-isu yang menyebar di luar, supaya minimal Bapak Ibu juga bisa dijelaskan. Karena hari ini kita undang Bapak Ibu salah satunya ada berkaitan dengan itu, berkaitan dengan hasil sosialisasi kemarin, berkaitan dengan isu-isu yang berkembang itu, makanya kita harus luruskan. Maka kita bilang tadi, konsekuensinya mohon maaf, karena ini kan hasil penelitian. Kalau kita mau paparkan dari awal sampai akhir, kan ada semua sampai gambar animasi ini kan semua ada. Kan semua ada. Cuma kan kita pikir jangan sampai misalnya kita sampaikan, lalu kemudian membias ke kemana-mana. Tapi ini kan sama apa Bapak Ibu? Coba. Beta setelah mendengar itu Pak, kita buka dari empat sisi agama. Kita coba. Padahal salah satu penyebab bencana itu terjadi adalah murka Allah akibat ulah manusia. Nah, mari sekarang kita orang sebagai tokoh-tokoh punya tanggung jawab. Tolong hindari negeri ini dari segala bentuk kemaksiatan. Karena mama ada kos-kosan yang sudah dijadikan tempat baku piara, Pak. Ini yang kita takutkan. Contoh saya kita kasih gambaran. 88 gunung api meletus. Di daerah tidak satu titik pun batu yang jatuh di daerah. Kita rasa kok angin. Angin sekota apa hari yang bisa meniup batu sebesar itu terbias dari ini. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Dan mari kita mau menghibur kepada Katoran semua. Katoran jaga negeri ini. Katoran jaga negeri ini. Pak, beta termasuk 88, beta datang dari Ambon sampai di Ambon. Beta ketemu di Pak Tama. Pak, kenapa? Pak harus suruh orang Gunung pulang. Padahal sudah terjadi gempa-gempa bersusulan. Beliau bilang, Pak, alat tidak mendeteksi bahwa akan terjadi letusan. Bayangkan itu. Nah, saya pernah berdebat dengan seorang kepala sekolah. Dengan ilmu yang kita pelajari di sekolah. Gunung Api meletus harus begini. Antum cuma sampaikan kita satu. Kamu panimu melawan dengan murka Allah. Kalau memang di negeri itu sudah banyak pasien. Pak, saya dengan 3 tokoh, Pak. Hari itu cari. Padahal kita ketemu, Pak. Pasien yang terjadi. Kita ketemu. Billahi, Pak, kita ketemu. 2 pasien tadi yang terjadi di negeri ini. Nah, ini mari. Kalau kata orang tidak mau negeri ini dilancam murka Allah dengan diturunkan bencana, mari kata orang jaga. Kata orang jaga. Mari kata orang lihat bisa. Kenapa? Tsunami di Aceh. Bangunan yang lebih kuat dari masjid roboh. Masjid tidak roboh. Di Palu, air naik. Anak-anak yang dalam pesantren tidak ada satu pun yang meninggal. Pesantren berdiri kokoh. Ini sebenarnya jadi pelajaran bagi kata orang semua, Pak. Apalagi kata orang negeri ini langgar di apa ya? Rawan bencana. Mari jangan kita biarkan. Kalau ada kemungkaran yang kata orang lihat, cepat-cepat juga kata orang tangani. Jangan takut kepentingan politik atau biarkan itu saja. Ini yang kita lihat di negeri ini, Pak. Pemangku kepentingan, mereka biarkan. Mari kita biarkan. Mari, ulang sekali lagi. Beta ulang sekali lagi. Kalau kata orang mau tidak terjadi bencana, kata orang kembali memegang apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sudah janji baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau negeri itu penduduknya taat dan patuh kepada Allah, tidak akan mungkin terjadi bencana. Tidak akan mungkin. Barangkali kita bicara ini anak-anak, Pak, orang pikir ini lelucon. Tapi mari kata orang kejadian di Indonesia ini, Pak, kata orang pelajaran bagi kita tahu sebenarnya. Aceh, Palu, yang macam itu bilang tadi, Pak. Kapal kok dia bisa angkat ke gunung? Masjid berdiri kokoh sampai saat ini. Pesantren, anak-anak dalam pesantren tidak ada yang mati di Palu. Pesantren berdiri kokoh. Itu sebenarnya rahasia Allah memperlihatkan pada kaum, Pak. Kata orang mengkaji, mari kata orang ini beta tahu.
negeri ini lawan akan terjadi bencana. Pak, ini juga ada yang mengamanatkan untuk beta untuk sampaikan ini, Pak. Dalam forum ini, amanatkan untuk beta, kalau panipi berapat, tolong bicara ini. Para semua peserta. Kalau kita mau menjaga ini negeri, mari. Kita tinggalkan semua sudah. Barang yang terhadap kepentingan, yang mengundang murka Allah, kita bahas. Ini adalah yang pertama masalah hasil penelitian oleh yang bersangkutan. Kemudian dia publikasikan. Kemudian dalam publikasinya itu dia belum sempat mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang tulisannya itu. Contohnya bahwa tulisannya itu adalah merupakan ada juga ada studi pustakawan. Kemudian berdata dari kronologi. Sampai dia buat animasi. Betul pernah bilang kemarin untuk masyarakat mana seperti itu. Wah, kami sekarang ada tulisan itu kan tidak ada. Nah, animasi itu bagian daripada rekayasa untuk membuat hoax. Karena belum terjadi sudah seperti itu. Ini yang nanti jadi kendala di masyarakat adalah traumanya seperti itu. Ini kan trauma. Nah, dengan demikian, kalau kita lihat sini bahwa hasil tulisan dia, benar-benar potong menolak bahwa dia tidak bisa mendapatkan gelar itu. Karena membuat kepanikan di masyarakat. Dan hasil penelitian itu dia menggunakan tuh alatnya apa, alatnya apa. Kemudian berapa lama dia tinggal di sini untuk sampai kata bahwa seperti itu. Turunnya itu permukaan itu. Ini kan alat yang kita butuhkan, alatnya apa. Kemudian foto pada dasarnya, foto dasar awal itu bentuk relief daripada laut itu ada berbeda. Sehingga bisa terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, Pak, kalau ketemu mau ketemu dalam rapidisasi, bila itu menjadi guru satu, dan berapa bulan, kali orang semua. Ya kemudian, sedangkan untuk barang di sana, mungkin dari ini, multiplikan, bisa masuk pada pemerintah daerah. Karena sudah saya bahwa BPD telah merupakan satu instansi. Apa salahnya kalau di kecamatan kita ada UPTD-nya, di mana situ ada pegawai negerinya. Jangan kita mengambil jabatan dan nanti terangkap jabatan orang lain punya tugas, ada pada orang lain punya tugas. Maksud saya bahwa BB itu adalah instansi. Jadi kalau boleh dari BB Maluku jatuh kena pegawai sini, atau dari Maluku ke pegawai sini, dari sebagai masyarakat instansi, dan dia punya personal ada. Mungkin Pak, kalau kita bentuk sini berarti pakai satgas. Tapi kalau sampai ke tingkat kantor, otomatis tugas daripada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten di mana pegawai ditugaskan di Polisi Demokrasi. Baik. Beta mau jawab dulu pertanyaan tadi pada Pak Ladahari, Ketua BPN. Bahwa ini hasil penelitian sudah dipertanggungjawabkan secara akademik dan sudah disampaikan di pemerintah daerah. Jadi bukannya menyampaikan ini yang bersangkutan, enggak, dokumennya sudah disampaikan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini kan ke pemerintah pusat juga sudah disampaikan. Jadi bukan kata dia mau hasil penelitian lalu dia sampaikan, enggak. Setelah dia melakukan penelitian lalu kemudian disampaikan ke pemerintah pusat, pemerintah disampaikan ke pemerintah daerah. Dokumen sudah disampaikan ke pemerintah daerah bahwa hasil penelitian kata seperti ini dan itu diakui sehingga dia mendapatkan gelar itu. Berarti kan bukan sesuatu yang di luar nalar lah, begitu. Nah, hanya kalau dia punya dokumen ini, dia tidak masuk ke pemerintah. Pak, kalau dianggap apa gunanya Badan Penanggulangan Bencana? Kenapa dia mau sosialisasikan mereka itu? Ini lembaga resmi, dia sosialisasikan masyarakat. Cuma yang kita bilang tadi Pak, cuma yang kita bilang Bapak Ibu, cuma hanya kita meluruskan bahwa ini hanya hasil penelitian. Intinya di situ hasil penelitian. Masalah mau jadi kata jadi para mantan kan betul, tapi memang itu Allah berkenan kan bingung. Tapi pada tidak sebagai bentuk yang ini perlu kita sampaikan ke masa bahwa hasil penelitian seperti ini. Bahkan kita bilang tadi Pak, hasil penelitian bisa pro dan bisa kontra. Tinggal dari sudut mana Bapak Ibu memandang. Kalau kita bicara dari sudut agama selesai. Kalau kita bicara dari sudut pengetahuan dan ilmu pengetahuan berarti harus ada langkah-langkah kelanjutan Pak. Harus ada langkah-langkah kelanjutan untuk melakukan antisipasi karena dokumen ini resmi Pak. Bukan dokumen, bukan macam penelitian. Lalu kemudian beliau tidak kasih, enggak, ini penelitian dikasih ke pemerintah Indo Pak, atau pasti penelitian ini, beta kasih Pak, beta kasih rekomendasikan ini.
Contoh Pak, misalnya penelitian lakukan oleh perikanan. Pak, di Banda ini ada potensi perikanan di bla 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 bla, dan sekolah tinggi ini. Kan dikasihkan ke lembaga kan, untuk dipertanggungjawabkan. Setelah itu kalau pemerintah mengakui, betul kan nanti ditindaklanjuti. Kan seperti itu. Itu bagian seperti itu. Jadi sebenarnya bukan apa-apanya Pak, ini hasil penelitian yang dilakukan. Jadi bukan kata-kata menakutkan, bukan. Ini hasil penelitian yang disampaikan. Jadi jangan kata anggap bahwa dokumen ini juga dokumen apa-apa, tidak bisa Pak. Karena sampai ke tangan pemerintah, lalu kemudian oleh Badan Penanggulangan sendiri menyampaikan informasi terkait orang, minimal kata harus sikapi dia. Tapi kita mau sampaikan sekali lagi, kita kan semua menyampaikan secara rinci. Karena kalau kita sampaikan secara rinci berdasarkan dokumen itu, kalau nanti kan bisa tidur. Begitu. Cuma kan Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, dan Bapak Lantamal, saudaraku, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Berbagai pendapat yang telah diajukan. Izinkanlah saya untuk bicara. Tinggal beberapa menit saja. Semua yang terjadi yang dipaparkan oleh Pak Camat, kita harus pikir bahwa itu adalah hasil penelitian dengan segala disiplin ilmu yang dimiliki. Makanya yang meneliti itu berhak menyampaikan apa yang diteliti. Soal benar atau tidak benar itu milik Allah. Yang kita mau sampaikan hari ini, pendapat-pendapat yang diajukan tadi itu menurut pendapat masing-masing. Tapi sebagai orang beragama, sebagai orang yang berkeyakinan kepada Yang Maha Kuasa, hari ini kita mau sampaikan hal apa yang dipaparkan oleh peneliti itu adalah bentuk-bentuk bencana. Kebetulan kita ikut dalam sosialisasi. Orang yang paling gemetar pada hari itu ketika hari jam terakhir itu beta. Maaf beta mau bicara sedikit. Sampai beta gigi kui pangku saja terputus. Agak takut. Karena takut. Beta dimintakan untuk membaca doa hari itu. Beta mau beta duduk juga jam beta berdiri karena gemetar. Kenapa? Karena yang dipaparkan itu adalah bahaya besar. Namun kita tidak boleh berlari daripada apa yang dipaparkan itu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, singkat kata, untuk menanggal ini semua terjadi sebagai manusia beragama, marilah kita ikhtiar. Dalam ikhtiar ini ada dua hal. Pertama, ikhtiar secara batiniah, dan kedua ikhtiar secara batiniah. Ikhtiar secara batiniah, jangan ketemu kumalawang. Jangan ketemu bilang orang ini punya pendapat salah, orang ini punya pendapat tidak benar, orang ini punya pendapat bikin takut orang. Jangan. Tapi kewajiban kita melakukan ikhtiar. Ikhtiar pertama, kita semua tahu segala bencana yang diturunkan ke dunia hanya bisa ditolak bencana itu dengan doa. Makanya kita mohon secara pribadi kepada seluruh imam pada setiap salat fardu selesainya bacakanlah doa tolong pala itu agar mengikuti penjelasan dari awal sampai dari tadi ini. Saya hanya berpikir kira-kira yang pertama undangan ini bermaksudkan untuk mengantisipasi isu yang sudah berkembang. Lalu pertanyaannya, kira-kira yang terus hari ini kembalinya apa yang berkembang supaya bisa reda semua. Nah, kalau kita pribadi kita lihat termasuk data yang disampaikan oleh Pak Rudi cukup logika. Terus mungkin ada hal lain juga yang kita pikir berita ini bikin orang semua jadi takut. Mengapa takut? Pertanyaan mengapa takut? Sementara cerita tentang neraka sudah semua orang tahu, tapi tidak ada yang takut. Mana yang lebih dasar? Letusan gunung berapi kah neraka yang lebih?
saya ingin memberi satu masukan kepada Bapak Camat dari sisi agama yang telah dijelaskan oleh Ketua MUI. Ikhtiar kita dari sisi agama, mungkin kita semua akan berikhtiar dari sisi agama dengan berdoa, menjauhi perbuatan maksiat. Tapi dari hasil paparan Bapak Camat bahwa itu adalah penelitian dan ahli. Tim ahli telah meneliti bahwa ini ramalan ini akan terjadi sesuai dengan penelitian itu, maka langkah ikhtiar kita secara keilmuan kita itu, masukan saya kepada Bapak Camat, kira-kira langkah-langkah yang kita ambil nanti itu, makanya Bapak Camat harus menjelaskan secara garis besar terkait dengan imbas bencana ini, karena dari tadi kan yang dari BPPD sudah menjelaskan patahan itu sudah lama, sedangkan Bapak Camat kalau bisa harus menjelaskan, karena kita dari kemarin kita hanya mendengar di Facebook bahwa akan terjadi Pulau Ai terkena, Pulau Run, tapi tidak mendengar secara jelas dari Bapak Camat. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi garis-garis besar dari hasil penelitian itu, supaya kita masyarakat kecil ini bisa mengambil langkah ketika terjadi sesuatu, di mana kita harus lari atau apa yang harus kita, karena ini hasil penelitian Bapak Camat. Makanya masukan saya, Bapak Camat harus menjelaskan garis-garis besarnya saja, supaya ada ikhtiar secara keilmuan dari masyarakat, karena tidak ditentukan kapan terjadinya. Siapa tahu besok potong tidur tiba-tiba ada gempa bumi, potong harus ada langkah. Makanya harus ada garis-garis besarnya saja yang dijelaskan. Itu saja, terima kasih. Baik. Cukup ya. Jadi begini Bapak Ibu. Rangka antisipasi sekaligus dalam rangka menjaga kekhawatiran kita semua. Yang pertama, kalau kita mau menjelaskan dari awal sampai akhir, sebenarnya dokumen itu ada di kita. Cuma kita kira simpan dulu. Kalau kita akan disampaikan, Pak, mohon maaf, nanti informasinya bias kemana-mana. Pasti. Contoh kita sampaikan kemarin, ketika 30 orang kemarin yang mengikuti pelatihan, mohon maaf, yang hadir yang ikut pelatihan itu kan bukan orang SD sama apa bukan. Rata-rata punya latar belakang pendidikan, ada sarjana, ada SMA, lalu kemudian orang-orang yang punya latar belakang pengalaman yang luar biasa. Nah, mereka itu kan diminta untuk tidak menyampaikan informasi itu kan ke masyarakat. Nah, kemudian pada akhirnya kan informasi itu kan sampai ke masyarakat, mulai dari video animasinya sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sendiri. Lalu kemudian direspon oleh masyarakat kan beragam. Ada yang bilang siaga 1, ada yang bilang siaga 2, kan begitu. Jadi informasinya itu kan bias kemana-mana. Padahal sebenarnya yang dimasukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan informasi ini karena memang itu ada potensi. Yang namanya potensi kan berdasarkan hasil penelitian. Bisa ya, juga pun bisa tidak. Nah, ketika itu disampaikan ke masyarakat nanti kan biasanya kemana-mana. Jadi jangan khawatir. Sehingga kita berharap kepada Bapak Ibu orang semua bahwa informasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana itu sebagai bentuk pengetahuan pada orang bahwa ada potensi itu, tapi Kakong tidak bisa tahu kapan potensi itu akan terjadi itu satu. Yang kedua, kita minta juga kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Banda ini pulang ke rumah, ke negeri masing-masing, informasikan bahwa itu hanya hasil penelitian. Itu hasil penelitian, bukan sesuatu yang harus terjadi besok atau lusa. Itu bukan sesuatu yang pasti. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian. Makanya disampaikan itu sebagai bentuk ikhtiar aturan terhadap apa yang mereka pilih. Yang berikutnya Pak, mungkin dalam waktu dekat ini, datang dari Pak Kapolres dari Pak Ramil, sebenarnya kita sudah lancang yang namanya tim tanggap darurat bencana di kecamatan. Beda sudah bentuk, sebenarnya sudah ada, cuma memang kata orang tidak lanjuti dia. Insya Allah nanti kata setelah selesai rapat ini, karena SK-nya kita coba sudah bikin. Sebenarnya nama-nama sudah ada, cuma nanti kita bentuk tim tanggap darurat dalam rangka menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Karena memang Panda ini, mohon maaf, sebelum dibentuk secara resmi oleh pemerintah Badan Penanggulangan Bencana di tingkat kecamatan, Panda tidak harus ada yang namanya tim tanggap darurat. Karena disampaikan tadi oleh Kepala Pemerintah Negeri bahwa di masing-masing desa itu juga sudah dibentuk yang nama tim tanggap darurat di negeri. Lalu yang terakhir tim reaksi cepat ya, tim reaksi cepat. Yang terakhir kita berharap bahwa katoran tetap tenang,
Jangan terprovokasi dengan isu-isu yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena informasi yang berkaitan dengan bencana alam itu hanya dapat Bapak Ibu belum terima dari lembaga-lembaga resmi, contoh dari BMKG, karena mereka yang menangani terkait dengan kondisi dan cuaca itu mereka yang sampaikan. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent, itu nanti juga akan disampaikan oleh kecamatan. Sehingga hari ini pertemuan yang kami sampaikan, yang kata undang Bapak Ibu yang pertama untuk meluruskan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Lalu kemudian kata juga memaparkan kondisi ini agar masyarakat itu tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Persoalan masalah mau jadi atau tidak, kata serahkan kepada yang tentu selaku orang yang berkeyakinan dan beragama, hanya Tuhanlah yang bisa menentukan itu. Jadi kita kira itu yang perlu kita sampaikan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Dan setelah itu kita berharap bahwa kepala-kepala pemerintah negeri itu tetap tinggal di tempat, karena ada hal-hal yang perlu kita mau sampaikan secara internal berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan. Bukan berkaitan dengan bencana Pak, bukan berkaitan dengan tugas pemerintah yang memang harus sama-sama kita selesaikan. Kita kira itu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita berharap tim tanggap cepat itu harus dapat diukur Pak. Maksudnya itu kapan bisa realisasi begitu? Baik Pak. Insyaallah misalnya 2 bulan setelah 1 minggu harus diukur. Baik Pak. Tim tanggal darurat ini Pak, tim tanggal darurat ini nanti kita tahu sebenarnya sudah ada tim tanggap darurat di kecamatan ini. Insya Allah akan ketemu bentuknya nanti di awal Agustus. Ketemu sambil menyusun nama-nama, nanti ketemu dan terkait lagi ketemu ke masyarakat, lalu ketemu sama-sama dia dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di Bandar. Kita kira itu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum kita akhiri ada masukan terakhir. Kasih ada kesempatan untuk kita berbicara, kita masih harus singkat waktu. Kita mungkin di sini anggota tim literasi cepat yang dibentuk dulu di kecamatan sini dari BPBD kabupaten. Ada di situ ada berapa orang, dari Lauter ada 5 orang, Nusantara dengan Gunadi dengan sisi-sisinya 2 orang. Jadi itu sudah terbentuk. Cuma selama ini kalau ada terjadi apa-apa itu kan kirim dari itu bencana alam apa saya kirim bantuannya bisa datang. Itu terbukti di Lontong berapa rumah angin angkat bisa kirim fotonya, kirim bantuan datang. Tebing longsor saya kirim bantuan datang. Nah itu foto ada bukti foto semua. Jadi memang sebenarnya berjalan. Cuma pelatihan baru 1 kali. Itu bersama Basarnas, kegiatannya di Balai Desa Nusantara. Nah, jadi sebenarnya yang penyempan kemarin juga tim dari sana datang panggil saya, ketemu di Balai Desa Nusantara itu ada penyempannya sedikit. Kemudian dia mencari anggota yang kayak Tangerang tadi bilang tadi Pak Raja, itu memang alamatnya dari Kasmas di sana salah. Saya saja ditaruh alamat Nusantara, saya cek ini kenapa alamatnya Nusantara. Karena ada hal yang mau sampaikan kepada kepala pemerintah. Kita kira yang perlu kita sampaikan. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Danpos, Pak Nandramil atas kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah bagi kita semua dan tentu semua terhindar dari bencana yang menjadi potensi bagi kita semua. Terima kasih. Bila itu dibedai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. YouTuber masih ini bisa pegang tangan Pak. Pak.